Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 yang akan memaparkan topik pembahasan kita pada siang hari ini. Nah, topik yang akan kita bahas yaitu mengenai Making Capital Structure Super Strategy. Tapi sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Akila Sofwatun Sabila. Yang kedua itu ada Melanie Trianingsi. Yang ketiga itu ada saya sendiri, Anissa Salsabila. Dan yang terakhir, Sadam Abdul Aziz. Nah, kita langsung masuk ke topik ya. Silakan disimak teman-teman. Capital structure atau struktur modal adalah komposisi modal perusahaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan, yang mana secara umum komponen struktur modal ini dapat bersumber dari dua jenis, yakni utang dan ekuitas. Yang kita ketahui bahwasanya memang utang adalah tanggung jawab yang wajib harus dibayar karena adanya transaksi secara kredit dan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan ekuitas adalah total uang yang diperoleh pemegang saham atas aset perusahaan setelah semua kewajiban telah terbayarkan. Rasio utang terhadap ekuitas perusahaan harus mendukung strategi bisnisnya, bukan membantunya mengejar keringanan pajak. Maka, hal tersebut inilah cara untuk mendapatkan keseimbangan yang benar. CFO selalu bertanya pada diri sendiri terkait dua pertanyaan saat mengelola neraca mereka. Yang mana haruskah mereka mengembalikan uang tunai kepada pemegang saham atau menginvestasikannya? Dan haruskah mereka membiayai proyek baru dengan menambahkan uang atau menarik ekuitas? Memang, mencapai struktur modal yang tepat, komposisi utang dan ekuitas yang digunakan di perusahaan itu untuk membiayai operasi dan investasi strategisnya telah lama membingungkan akademisi dan praktisi. Banyak perusahaan yang menggunakan struktur modal yang lebih condong ke hutang. Bagaimanapun hal tersebut tidak konsisten dengan strategi bisnis perusahaan, terutama jika menambahkan terlalu banyak hutang. Secara teori, dimungkinkan untuk membuat struktur modal dengan memilih utang untuk mendapatkan manfaat yang pajak yang paling banyak. Tetapi hal tersebut tidak konsisten dengan strategi bisnis perusahaan, terutama jika eksekutif menambahkan terlalu banyak hutang. Memang potensi kerugian terhadap operasi dan strategi bisnis perusahaan dari struktur modal yang buruk lebih besar daripada potensi manfaat dari pajak dan leverage keuangan. Sehingga perusahaan harus mencoba membuatnya berjalan seiring dengan strategi bisnis mereka dengan mencapai keseimbangan antara disiplin dan penghematan pajak yang dapat diberikan oleh utang dan fleksibilitas ekuitas yang lebih besar. Misalnya, pada tahun 1990-an, banyak perusahaan telekomunikasi membiayai akuisisi lisensi generasi ketiga atau 3G yang mana sepenuhnya dengan hutang, bukan dengan ekuitas atau kombinasi hutang dan ekuitas. Dan mereka menemukan opsi strategis mereka yang mana terkendala ketika pasar jatuh. Dampak jangka panjang pada struktur modal. Struktur modal mempengaruhi nilai perusahaan secara keseluruhan melalui dampaknya terhadap arus kas, operasi, dan biaya modal. Karena beban bunga atas utang dapat dikurangkan dari pajak, perusahaan dapat mengurangi biaya modal setelah pajak dengan meningkatkan utang relatif terhadap ekuitas, sehingga secara langsung meningkatkan nilai intrinsiknya. Sementara buku teks keuangan sering menunjukkan bagaimana manfaat pajak dari utang memiliki dampak luas pada nilai. Mereka sering menggunakan tingkat diskonto yang terlalu rendah untuk manfaat tersebut. Tetapi dalam praktiknya, dampaknya jauh lebih kecil bagi perusahaan kelas investasi besar atau yang memiliki rentang struktur modal kecil yang relevan. Secara keseluruhan, nilai manfaat pajak cukup kecil dibandingkan dengan tingkat cakupan bunga yang relevan. Dapat dilihat pada gambar yang di samping. Untuk perusahaan tingkat investasi biasa ditunjukkan pada garis biru yang menunjukkan perubahan nilai di atas kisaran cakupan bunga kurang dari 5%. Pengaruh utang pada arus kas tidak langsung, tetapi lebih signifikan. Dengan membawa beberapa hutang, dapat meningkatkan nilai intrinsik perusahaan. Hal ini disebabkan hutang memaksakan disiplin karena sebuah perusahaan harus melakukan pembayaran bunga dan pokok secara teratur. Sehingga kecil kemungkinannya untuk mengejar investasi sembrono atau akuisisi yang tidak menciptakan nilai. Akan tetapi, memiliki terlalu banyak hutang juga dapat mengurangi nilai intrinsik perusahaan dengan membatasi fleksibilitasnya untuk melakukan semua jenis investasi yang menciptakan nilai. Dengan demikian, mengelola struktur modal dapat menjadi tindakan penyeimbang.
trade-off yang dibuat oleh perusahaan antara fleksibilitas keuangan dan disiplin fiskal adalah pertimbangan paling penting dalam menentukan struktur modalnya dan jauh melebihi manfaat pajak yang dapat diabaikan untuk sebagian besar perusahaan, kecuali mereka memiliki hutang yang sangat rendah. Perusahaan yang matang dengan arus kas yang stabil dan dapat diprediksi, serta peluang investasi yang terbatas, harus memasukkan lebih banyak hutang dalam struktur modal mereka. Karena disiplin yang sering dibawa oleh hutang melebihi kebutuhan akan fleksibilitas. Perusahaan yang menghadapi ketidakpastian tinggi karena pertumbuhan yang kuat atau sifat siklus industri harus menanggung lebih sedikit hutang, sehingga mereka memiliki fleksibilitas yang cukup untuk memanfaatkan peluang investasi atau untuk menghadapi peristiwa negatif. Suatu perusahaan tidak dapat mengembangkan struktur modalnya tanpa memahami pendapatan masa depan dan persyaratan investasinya. Nah, barulah setelah persyaratan tersebut ada, perusahaan ini dapat mulai mempertimbangkan untuk mengubah struktur modalnya dengan cara yang mendukung strategi yang lebih luas lagi. Terdapat contoh kasus yang dapat kita analisis nih teman-teman, yaitu dari perusahaan Consumer Co. Pertumbuhan di perusahaan Consumer Co ini terbilang cukup sederhana. Tidak termasuk efek akuisisi dan pergerakan mata uang, pendapatannya telah tumbuh sekitar 5% per tahun selama 5 tahun terakhir. Akuisisinya pun menambahkan 7% lebih lanjut setiap tahunnya, dan margin laba operasi telah tumbuh stabil di sekitar 14%. Jadi secara tradisional, Consumer Co ini juga memiliki sedikit hutang. Sampai tahun 2001, hutangnya terhadap nilai perusahaan bahkan kurang dari 10%. Namun dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan kemudian meningkatkan tingkat utangnya menjadi sekitar 25% dari total nilai perusahaan. Setelah selesai, manajemen dari Consumer Co ini harus mulai memutuskan apakah akan menggunakan arus kas perusahaan selama berapa tahun ke depan untuk mengembalikan tingkat hutang sebelumnya yang rendah, atau bahkan untuk mengembalikan uang tunai kepada pemegang saham dan menjaga hutangnya itu tetap stabil pada tingkat yang lebih tinggi. Nah, dalam memutuskan ada dua keputusan tadi, maka terdapat proses dalam pengambilan keputusan dari perusahaan Consumer Co ini. Kira-kira langkah-langkahnya apa aja ya teman-teman? Langkah yang pertama yaitu memperkirakan defisit atau surplus pembiayaan. Nah, pertama-tama eksekutif dari Consumer Co ini mulai mempertimbangkan dan memperkirakan defisit atau surplus pembiayaan dari operasi dan investasi strategisnya selama siklus bisnis industri, dalam hal ini sekitar 3-5 tahun. Nah, dalam perkiraan kasus dasar, eksekutif Consumer Co ini mulai memproyeksikan pertumbuhan pendapatan organiknya yaitu sebesar 5% dengan margin keuntungan sekitar 14%. Nah, mereka tidak merencanakan akuisisi apapun selama 4 tahun ke depan karena dinilai tidak ada perusahaan target besar yang tetap berada di segmen produk relevan Consumer Co. Lalu bisa teman-teman lihat di samping seperti gambar yang ditunjukkan, itu ada gambar yang menunjukkan bahwa arus kas perusahaan setelah dividen dan bunga akan positif pada tahun 2006 dan kemudian tumbuh dengan stabil hingga tahun 2008. Lalu bisa teman lihat lagi, terdapat gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ini menunjukkan bahwa EBITDA atau laba sebelum bunga, pajak, dan amortisasi cakupan bunga akan cepat kembali ke tingkat historis tinggi, bahkan melebihi 10 kali biaya bunga. Nah, langkah kedua yaitu tetapkan target peringkat kredit. Langkah selanjutnya, Consumer Co ini mulai menetapkan target peringkat kredit dan kemudian mulai memperkirakan rasio struktur modal yang sesuai. Dari kinerja operasi Consumer Co ini terbilang stabil. Jadi eksekutif menargetkan peringkat kredit BBB yang tinggi dikarenakan perusahaan ini dinilai sebagai eksportir, jadi secara berkala terkena resiko mata uang yang signifikan. Tetapi jika tidak, mungkin mereka akan melangkah lebih jauh lagi nih ke peringkat BBB yang rendah. Consumer Co menetapkan target peringkat kredit menjadi rasio cakupan bunga target atau EBITDA terhadap beban bunga, yaitu sebesar 4,5.
Lalu langkah ketiga yaitu mengembangkan target tingkat utang selama siklus bisnis. Dalam contoh Consumer Co ini, eksekutif menggunakan skenario penurunan sederhana atau simple downside skenario yang relatif terhadap kasus dasar, the best case, untuk menyesuaikan ketidakpastian arus kas masa depan. Tahap selanjutnya, para eksekutif ini kemudian mulai menetapkan tingkat utang target sebesar 5,7 miliar euro untuk tahun 2008. Untuk skenario kasus dasar, bisa teman-teman lihat di gambar di samping, itu menunjukkan bahwa Consumer Co ini memproyeksikan sekitar 1,9 miliar euro pada EBITDA-nya itu pada tahun 2008 dengan rasio cakupan target 4,5 kemudian menghasilkan tingkat utang sebesar 8,3 miliar euro. Bantalan pembiayaan kapasitas utang cadangan untuk kontingensi dan kejadian tak terduga kemudian menambahkan sekitar 0,5 miliar euro untuk target tingkat utang 2008 jadi berkisar 7,8 miliar euro. Kemudian, eksekutif juga menguji perkiraan ini terhadap skenario penurunan, di mana EBITDA hanya akan mencapai 1,4 miliar euro pada tahun 2008. Jika mengikuti logika yang sama, mereka kemudian mencapai tingkat utang target itu sekitar 5,7 miliar euro untuk mempertahankan peringkat layak investasi di bawah skenario penurunan. Lalu langkah terakhir dalam pendekatan ini adalah bagaimana menentukan suatu perusahaan ini harus bergerak ke struktur modal sasaran dari hasil perkiraan-perkiraan dan analisis sebelumnya. Dari langkah-langkah analisis yang telah dilakukan, sebuah perusahaan dengan kelebihan dana seperti Consumer Co akan mengembalikan uang tunai kepada pemegang saham baik sebagai dividen atau pembelian kembali saham. Bahkan dalam skenario penurunan, Consumer Co akan menghasilkan uang tunai 1,7 miliar di atas target rasio EBITDA terhadap biaya bunga. Pendekatan dalam mendistribusikan dana tersebut kepada pemegang saham tergantung pertimbangan kebijakan dividen Consumer Co. Mengingat pertumbuhannya yang moderat dan arus kas yang kuat, rasio pembayaran dividen Consumer Co saat ini rendah. Perusahaan dapat dengan mudah menaikkan rasio pembayaran dividen menjadi 45% dari pendapatan, dari 30%. Meningkatkan dividen mengirimkan sinyal yang kuat ke pasar saham bahwa Consumer Co berpikir dapat membayar dividen yang lebih tinggi dengan nyaman. Sisa 1,3 miliar biasanya akan dikembalikan kepada pemegang saham melalui pembelian kembali saham selama beberapa tahun ke depan. Karena masa likuiditas di pasar saham, Consumer Co mungkin hanya dapat membeli kembali sekitar 1 miliar, tetapi dapat mempertimbangkan untuk mengeluarkan dividen satu kali untuk sisanya. Efek sinyal mungkin merupakan pertimbangan paling penting dalam memutuskan antara dividen dan pembelian kembali saham. Namun, perusahaan juga harus mempertimbangkan perbedaan dalam perpajakan dividen dan pembelian kembali saham, serta fakta bahwa pemegang saham memiliki pilihan untuk tidak berpartisipasi dalam pembelian kembali, karena uang tunai yang mereka terima harus diinvestasikan kembali. Dalam pembahasan kali ini dapat disimpulkan bahwa mengejar keringanan pajak bukanlah upaya absolut untuk mendukung strategi bisnis. Efek sinyal dan pajak mungkin menjadi pertimbangan terutama dalam mempengaruhi pilihan taktis perusahaan tentang bagaimana menuju struktur modal target jangka panjang yang sesuai. Namun, pada akhirnya perusahaan harus membentuk struktur modal yang tepat dalam rangka mendukung strategi bisnis perusahaan dengan menyeimbangkan atau menyelaraskan fleksibilitas utang yang lebih rendah dengan disiplin dan penghematan pajak utang yang lebih tinggi. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan lainnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.